Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur, saya doakan jenengan semuanya sehat, selalu semangat dan selalu enjoy. Pikirannya diplongno lur, biar kita semua diberi keberkahan dan mengawali rezeki dengan penuh rasa syukur. Jadi hidup itu perlu disyukuri lur. Kali ini saya ingin membawakan tema umbi belah atau umbi mutilasi. Jadi kalau tidak salah setahun yang lalu dan 2 tahun yang lalu di konten saya sudah menyampaikan ini, tetapi ini saya bikin videonya berbeda. Kalau yang terdahulu kita belah dan juga kita prosesnya, dari mulai belah, pengabuan dan juga masa karantina, itu semuanya video kita potong-potong, dan video sengaja kita potong-potong dan kita jadikan satu. Dan ada juga video kita yang kita bikin berseri atau episode begitu, partai 1, partai 2 gitu, part 1, part 2 gitu. Tapi kali ini kita ingin menyampaikan dengan cara santai, rileks, dan di ladang. Dan kebetulan ini di lab saya. Jadi seperti ini dulur-dulur, wadahnya cuma senik amoh ini saja sudah rusak reot, ini senek reot. Ini sengaja ki umbi isi 10, umbi isi 10 kita belah menjadi 2. Dan proses pembelahan lor, ini jodohnya atau tidak nih, ini walaupun bukan jodohnya, untuk contoh saja, ini semisal seperti ini, kita belah kedua-duanya mendapatkan lumpangan. Lumpangan itu seperti ini lor. Jadi belahnya sigar brak sini. Kita sigar brak seperti ini jadi 2. Jadi kedua sisi atau kedua belahan itu mendapatkan lumpangan atas, karena faktor tumbuhnya nanti itu yang atas lur. Jadi ya calon mata tunas itu cuma ada di atas, begitu dulur-dulur. Dan untuk dulur-dulur semuanya, mungkin ini solusi bagi pengadaan bibit yang sekiranya ingin memperbanyak dan kejar keluasan, tetapi tidak kejar umbi ataupun tidak kejar buah dulu, atau tidak kejar panen dulu, tetapi kita proyeksikan untuk lebih banyak di jumlah kata pohonnya banyak gitu. Jadi ini bisa dipergunakan untuk hal semacam itu. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Dan sekali lagi teknisnya kita beri ancer-ancer saja. Ini sebelah seret gini, jadi jadi 2, terus didiamkan selama 1 bulan ataupun lebih. Dan bekas lukanya itu kita kasih abu pembakaran, bisa abu kering yang lembut juga bisa. Yang penting intinya intinya si getah itu enggak keluar dan dia akan berhenti dan kering. Dan momen dan saat yang tepat untuk belah ini ada juga momen-momen timing yang pas. Yang pas atau yang tepat itu kapan itu ada. Kalau ini kita lakukan bulan 10, jadi hasilnya kurang maksimal atau hasilnya kurang bagus. Tetapi nanti juga
akan mengeluarkan calon mata tunas tidak hanya satu lur, ada juga yang cuma satu, ada juga yang lebih. Ini satu, calon mata tunasnya satu, ini lebih dari satu, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ini akan tumbuh 8, walaupun ukurannya nanti jelas tidak sama lur, ada yang besar, ada yang kecil begitu. Dan ini juga lebih dari satu, jadi ini semuanya berpotensi untuk tumbuh. Dan momen yang pas atau yang tepat itu saat pembelahan dilakukan itu berdasarkan riset otodidak saya tanpa guru. Itu kita lakukan ketika itu tanggal 20 bulan 9 sampai tanggal 20 bulan 10. Itu timing dan momen yang pas, yang tepat untuk melakukan itu. Kalau acuan saya memakai iklim Jawa lur, tetapi kalau daerah lain yang se-Indonesia ini kan cuaca nggak sama, jelas nggak bisa iklim Jawa dibuat patokan seluruh Indonesia, nggak bisa. Itu untuk iklim Jawa. Tetapi berdasarkan sekian lama ini kita sharing dengan para tokoh-tokoh, para ahli-ahli, ternyata itu memang momen yang pas kalau iklim Jawa, karena bulan 10 itu masa tumbuh, masa tanam, berarti dia sudah tumbuh. Tapi kita lakukan ini bulan 10 tanggal muda. Ini sebulan ini sudah mulai tunas seperti ini. Cuma kalau ingin lebih cepat, ini jangan langsung walaupun sudah seperti ini jangan langsung ditanam lur. Kalau bisa diudan-udanke itu ditaruh di luar rumah biar kena air hujan. Karena apa? Kalau dia kena air hujan di luar rumah itu seperti ini, dia akan cepat tumbuh seperti ini. Ini yang masih utuh. Jadi ini yang masih utuh. Ini yang sudah saya belah dua. Ini umbi kecil, ini enggak sama loh. Bukan berarti segini jadi segini, enggak. Ini umbi sekilo isi 7 sampai 10 yang saya belah ini. Alhamdulillah semuanya tumbuh dan semuanya bagus. Ini tidak menutup kemungkinan bisa diterapkan jenengan. Begitu saudara-saudaraku. Dan untuk kejar keluasan dan untuk kejar kata, tapi untuk umbi belum, karena umbinya yang dari umbi belah. Terus ada pertanyaan lagi, Pak Po, nanti umbinya sama ndak, normal ndak? Jelas tidak lur. Ini saya garis bawahi, kalau jenengan memutuskan seperti ini, jangan selama setahun 2 tahun jangan kejar umbi produksi dulu, tapi kejar kata. Terus nanti pertumbuhannya normal seperti ini enggak, Pak Po? Jelas tidak lur. Logika dan di akal saja, kalau ini dibelah otomatis nanti yang sebelah sini akarnya normal, tapi yang sebelah sini tidak. Katakanlah ini saja untuk contoh, yang sebelah kanan ini akan normal akarnya, yang sebelah kiri ini akan gundul, nggak ada akarnya. Dan untuk pertumbuhannya nanti juga berbeda lur. Jadi masalah daun ini yang sini panjang normal, yang sebelah sini juga agak cacat gitu, agak pendek. Jadi itu normal, karena apa? Akar di sini ini cuma separuh, yang separuh ini normal, yang separuh ini hampir nggak ada.
Karena kenapa nggak ada? Karena ini yang sini normal, yang sini kan masih penutupan daging ini. Jadi ini masih menutup dulu. Jadi apabila umbi dibelah, katak dibelah, itu jelas tidak normal lur. Karena apa? Nutrisi yang dibutuhkan itu nutrisinya cuma separuh. Jadi ibarat kita makan itu separuh porsi, ya nggak bisa kenyang full lur. Begitu juga yang terjadi di porang. Jadi begitu dulur-dulur, mungkin jenengan bisa mempraktekkan ini, tetapi alangkah lebih bijaknya kalau ingin praktek seperti ini, spekulasi atau eksperimen seperti ini, mohon jangan besar-besaran lur, jangan semuanya dibelah, itu jangan, tapi silahkan beberapa butir gitu dicoba. Kalau jenengan nggak mencoba malah salah, nggak benar. Karena petani PPCI harus berani mencoba, berani eksperimen, dan berani gagal gitu. Jadi semoga mimpi jenengan lewat porang berhasil, dan kedepannya jenengan bisa sukses atau berhasil lewat porang, dan semoga memperbaiki taraf hidup kita dan memperbaiki taraf ibadah kita, dan kedepannya kita selamat dunia selamat akhirat. Dan saya doakan pemirsa yang melihat video saya ini selamat dunia selamat akhirat, fi dunia wal akhirat, Allahumma amin. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.